Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Rahayu, NIM 403190016. Saya dari kelas Majawa. Saya akan membahas mengenai ide pokok yang terdapat dalam 5 buku dan 5 jurnal mengenai Alqab. Yang pertama, Alqab secara etimologi adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang tanpa mengharapkan imbalan. Qad secara terminologi yaitu menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat. Menurut ahli fikih, qad merupakan memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. Anjuran untuk tolong-menolong terhadap sesama manusia atau mempunyai jiwa sosial. Menurut hukum syara, qad terdapat definisi dari para ahli fikih disimpulkan bahwa akad qad adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, di mana kedua belah pihak pertama menyediakan harta dan memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut tanpa mengharapkan imbalan. Perjanjian Alqab adalah perjanjian pinjaman. Alqab adalah meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan dengan ketentuan si peminjam wajib mengembalikan dalam waktu yang telah disepakati bersama. Alqab adalah meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan dengan ketentuan si peminjam wajib mengembalikan dalam waktu yang telah disepakati bersama. Akad qad merupakan akad tolong-menolong untuk meringankan beban orang lain dan merupakan bentuk tabaruk kepada Allah. Qad merupakan lebih utama daripada sedekah. Landasan Alqab yaitu Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 280, Surat Al-Maidah ayat 1, Al-Hadis, hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi. Landasan lainnya yaitu Al-Quran, Surat Al-Hadid ayat 11, Al-Hadis, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2421 sampai 2422, Kitab Al-Ahkam oleh Ibnu Hibban dan Baihaqi, dan juga ijma. Menurut teknis perbankan Alqab adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti talangan dengan kriteria tertentu, bukan untuk pinjaman konsumtif. Pengembalian ditentukan dalam jangka waktu tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya secara angsuran atau sekaligus. Ketentuan umum akad Alqab dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 19 DSN MUI 6/2000 adalah pinjaman yang diberikan pada nasabah atau muktarid yang memerlukan wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. LKS diperbolehkan meminta jaminan kepada nasabah. LKS boleh memberikan tambahan atau sumbangan kepada LKS. Kemudian jika nasabah tidak dapat mengembalikan dana sesuai dengan kesepakatan LKS, dapat memperpanjang waktu untuk pengembaliannya atau menghapus sebagian atau seluruh kewajiban nasabah. LKS dapat memberikan sanksi kepada nasabah jika nasabah sengaja tidak mau mengembalikan dana, antara lain dengan cara penjualan jaminan. Jika jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap berkewajiban untuk mengembalikan kewajibannya secara penuh. Sumber dana akad qad dari lembaga modal LKS, keuntungan LKS yang disisihkan, infak dari pihak lain yang dipercayakan kepada LKS. Manfaat Alqab yaitu untuk mendapatkan talangan jangka pendek, membeda antara bank syariah dan bank konvensional, meningkatkan citra baik, dan meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank. Sedangkan risikonya terhitung tinggi karena dianggap pembiayaannya tidak ditutup jaminan. Penerapan Alqab dalam perbankan sebagai produk pelengkap, sebagai fasilitas nasabah yang membutuhkan dana cepat, sebagai produk yang membantu sektor sosial. Sumber dana Alqab dari modal bank, dana zakat, infak, dan sedekah. Rukun qad dan syaratnya yaitu ziqat atau ijab kabul disyaratkan dengan lafaz yang menunjukkan maksud utang piutang. Aqidain atau dua pihak pelaku utang piutang disyaratkan memiliki kecakapan bertindak hukum yang sempurna. Utang diisyaratkan harta yang dipinjam bersifat benda, tidak berupa manfaat. Harta yang dipinjamkan berupa harta yang ada padanannya. Harta yang dipinjamkan tidak boleh memberikan manfaat tambahan.
Kriteria pelaku KORT yaitu keduanya harus berakal sehat, balik artinya cakap dalam melakukan tindakan hukum tanpa adanya paksaan. Implementasi akad KORT dalam lembaga perbankan syariah ditunjukkan untuk kemanusiaan bagi orang yang tidak mampu, bagi nasabah yang loyal membutuhkan dana segar, dan untuk nasabah dengan jaminan deposito untuk pengembangan usaha kecil. Karakter pembiayaan KORT diantaranya yaitu tidak diperkenankan mengambil keuntungan, menggunakan akad pinjaman dalam batas waktu tertentu jika dalam bentuk uang pengembaliannya sama dengan nominal yang dipinjam. KORT adalah meminjamkan sesuatu kepada orang lain yang sebenarnya tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya. Lewat KORT dapat membantu orang lain. Al-KORT diberikan pada pengusaha mikro yang kekurangan dana, tetapi memiliki prospek baik, masyarakat miskin yang memerlukan pinjaman lunak, dan program pengentasan kemiskinan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum